Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kita. Kata beliau wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, dan tafsir daripada kalimat la ilaha illallah yang lebih menjelaskannya lagi. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala di dalam surat Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku, yaitu Allah. Fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya dia Allah yang akan memberikan hidayah kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi, dan Allah jadikan kalimat-kalimat yang diucapkan Nabi Ibrahim itu sebagai kalimat yang terus ada pada keturunannya. La'allahum yarji'un, ya, agar mereka mau kembali, agar mereka mau bertaubat dari kesyirikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perkataan Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Di mana Nabi Ibrahim berkata, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Dan ini merupakan penafsiran daripada la ilaha illallah. Yang hakikatnya adalah berlepas dari semua yang disembah selain Allah. Wajib kita meyakini, seyakin-yakinnya, Pak, bahwa semua yang disembah selain Allah itu batil. Semua yang disembah selain Allah itu hakikatnya makhluk dan tidak layak untuk diibadahi. Lalu kemudian kita menetapkan bahwa yang satu-satunya zat yang berhak disembah hanyalah siapa? Hanyalah Allah. Inilah tafsir daripada kalimat la ilaha illallah. Makanya sebagaimana sudah sering kali saya jelaskan, ya, bahwa sebatas menetapkan tanpa meniadakan itu hakikatnya kesyirikan. Menetapkan bahwa Allah sebagai Rabb, sebagai ilah, sebagai sesembahan, tapi tidak meniadakan sesembahan yang lain, maka itu hakikatnya apa? Kesyirikan.
Dan meniadakan tanpa menetapkan itu hakikatnya apa? Ateis. Yang tidak mengakui adanya apa? Tuhan. Ya. Maka berarti ucapan la ilaha illallah meminta kita apa? Barok. Barok dari apa? Dari semua yang disembah selain Allah. Makanya kemudian ada yang disebut dengan akidah wala dan barok. Makanya akidah wala dan bara ini adalah merupakan konsekuensi daripada la ilaha illallah. Tidak mungkin sempurna la ilaha illallah kalau kita tidak memberikan wala dan bara yang benar. Kalau ada seorang musyrik, seorang muslim misalnya, yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak bara dari orang-orang musyrik, maka kita katakan tauhid Anda belum benar. Karena konsekuensi daripada la ilaha illallah, berarti Anda harus barok, berlepas diri dari apa? Syirik dan pelakunya. Bagaimana bentuk barok itu, Pak? Bagaimana kita harus barok? Yang pertama, benci yang ada di dalam hati. Makanya kata para ulama, wala dan barok itu adalah perbuatan hati, Pak. Wala dan bara itu perbuatan apa? Hati. Ketika kita barok kepada kesyirikan, berarti hati kita mengingkarinya. Kalau antum melihat kesyirikan, tapi kemudian hati kita tidak mengingkari, berarti tauhid kita dipertanyakan. Iya. Kenapa? Karena kalau hati kita tidak mengingkari, berarti kita belum barok. Dan konsekuensi barok adalah hati kita mengingkari, hati kita benci kepada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Harus ada. Makanya perkataan sebagian orang, ya sudahlah, kita saling menghargai saja. Kita katakan menghargai apa? Menghargai Tuhan yang disembah selain Allah? Tidak. Justru kita diperintahkan untuk berlepas diri barok. Dan barok itu konsekuensinya tadi. Kita benci kepada yang disembah selain Allah. Kita mengingkari kepada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baru iman kita benar. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Demikian pula kita barok dari semua simbol-simbol kesyirikan. Semua simbol-simbol yang sifatnya kesyirikan wajib kita barok. Demikian pula di antara bentuk barok apa? Tidak menyerupai mereka. Tidak tasyabuh dengan orang-orang kafir. Nabi SAW sabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Kalau ternyata kita masih menyerupai ya gaya mereka, millah mereka, kita belum barok secara sempurna. Dan orang Yahudi dan Nasrani dan demikian pula orang-orang kafir tak akan pernah ridho, Pak, kepada kaum muslimin sampai kita mengikuti millah mereka. Allah berfirman, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Yahudi, Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti millah mereka. Allah tidak mengatakan sampai kalian masuk, tapi Allah mengatakan sampai kalian mengikuti. Sebatas kita ngikutin aja gaya mereka, mereka udah senang. Udah ridho. Lalu Allah mengatakan apa? Wala inittaba'ta ahwa'ahum. Ya. Kalau kamu mengikuti hawa nafsu dan keinginan mereka, orang-orang Yahudi itu dan Nasrani, ba'dalladzi ja'aka minal ilm, setelah datang ilmunya kepada kamu,
Ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Maka Allah tidak akan pernah menjadi penolong kamu, tidak pula menjadi pelindung kamu. Artinya kalau kita tidak barok, maka Allah pun tidak akan mau menjadi pelindung kita, Pak. Kalau kita tidak barok, berarti kita apa? Ngeri. Dan orang yang barok dari kesyirikan dan pelakunya diberikan oleh Allah pahala besar, Pak. Allah berfirman di dalam surat apa? Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au walau kanu aba'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kurang enggak? Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Allah mengatakan kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat memberikan loyalitas cintanya kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun itu bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Lalu Allah memberikan pahalanya, Pak. Pahala orang yang tidak memberikan loyalitas kepada orang musyrik. Apa pahalanya? Pertama, ulaika kataba fi qulubihimul iman fi qulubihimul iman. Mereka itu orang-orang yang telah Allah tuliskan keimanan untuk mereka. Masya Allah. Yang kedua, wa ayyadahum bi ruhim min. Allah kokohkan mereka dengan roh darinya. Yang ketiga, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dan Allah akan masukkan mereka ke surga. Ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Ya. Ulaika apa? Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada mereka. Ulaika hizbullah. Merekalah golongan Allah. Bayangkan. Orang-orang yang tidak memberikan loyalitas kepada orang musyrik. Orang-orang yang barok berlepas diri dari orang-orang kafir. Ternyata diberikan oleh Allah 5 keistimewaan, Pak. Luar biasa. Berarti orang-orang yang masih memberikan loyalitas kepada mereka, tidak barok kepada mereka, kehilangan 5 ini. Kehilangan apa? 5 perkara ini. Maka dari itulah ya akal Islam. Ini konsekuensi daripada la ilaha illallah, Mas. Walaupun terkadang, Pak, sebagaimana pernah saya sampaikan, kebencian kita kepada orang kafir terkadang tidak harus diperlihatkan, Pak. Terkadang tidak harus apa? Diperlihatkan. Terkadang kita harus tersenyum kepada mereka untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Bahkan Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak memerangi kaum muslimin. Allah berfirman apa? Dalam surat Al-Mumtahanah, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian terhadap orang kafir yang tidak memerangi agama kalian. Ya.
La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Antabarruhum, untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan kalian bersikap adil kepada mereka. Tuh lihat, Allah mengatakan boleh, enggak masalah kita berbuat baik kepada orang kafir, tapi orang kafir yang jenisnya yang mana, Pak? Orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, tidak mengusiri kaum muslimin. Maka orang kafir jenis ini gak masalah kita berbuat baik kepada mereka. Untuk memperlihatkan keindahan Islam gak masalah. Yang dilarang oleh Allah itu untuk berbuat baik kepada siapa? Orang kafir yang jelas-jelas memerangi kaum muslimin, mengusiri kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Maka ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, ketika kita berbuat baik kepada tetangga kita yang kafir, apakah berarti kita memberikan loyalitas kepada orang kafir? Tidak. Karena sudah saya sebutkan tadi, bahwa wala dan bara, pemberian loyalitas dan permusuhan itu adanya di hati. Adanya di hati. Ya. Antum menyambung silaturahim dengan orang tua antum yang kafir. Apakah itu termasuk memberikan loyalitas? Tidak. Memberikan loyalitas itu kalau antum mencintai agama mereka, kesyirikan mereka. Hati antum ridho dengan kekufuran mereka dan tidak baro. Nah, ini yang bahaya, Pak. Ini yang apa? Yang bahaya. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Wa qauluhu ta'ala, dan juga yang menafsirkannya juga firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 64. Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun." Katakan, hai ahli kitab, kemarilah kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Apa kalimat yang sama itu? Itu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Dan kita tidak mempersekutukan Allah dengan apapun juga. Dan sebagian kita tidak mengambil sebagian yang lain sebagai tandingan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah oleh kalian bahwasanya kami adalah kaum muslimin. Di sini ya, Rasulullah SAW disuruh mengatakan kepada orang ahli kitab. Ahli kitab itu siapa, Pak? Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani itu pada asalnya mereka itu, Pak, ya, agama yang mentauhidkan Allah. Yang kemudian ya dimasuki kesyirikan. Yahudi kemudian menganggap Uzair anak Allah. Orang Nasrani kemudian menganggap Nabi Isa, Yesus atau Nabi Isa itu anak Allah. Dan itu munculnya belakangan, Pak. Di zaman Nabi Isa belum muncul pemikiran seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan hai Muhammad, wahai ahli kitab, kemarilah kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Apa itu? Agar kita tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, ini udah jelas. Lalu kemudian Allah mengatakan apa? Dan tidak mengambil sebagian kita, sebagian yang lainnya sebagai tandingan selain Allah.
Kenapa? Karena orang Yahudi dan Nasrani, Pak, menjadikan rahib-rahib mereka sebagai tandingan selain Allah. Di dalam surat yang lainnya, surat At-Taubah, Allah mengatakan apa? Yattakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka, siapa itu Yahudi dan Nasrani, menjadikan ahbar, ulama-ulama mereka, waruhban, dan ahli ibadah mereka, ya, arbabam min dunillah, sebagai tandingan selain Allah. Ketika Allah turunkan ayat ini, Pak, Adi bin Hatim berkata kepada Rasulullah SAW. Adi bin Hatim ini seorang sahabat yang tadinya Nasrani, ya, yang kemudian masuk Islam. Ketika Allah turunkan ayat ini, Adi bin Hatim berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Hai Rasulullah, kami tidak beribadah kepada pendeta-pendeta kami dahulu. Kami tidak beribadah kepada para ulama kami dan ahli ibadah kami. Enggak. Kami dahulu beribadah hanya kepada Allah. Apa kata Rasulullah SAW, Pak? Bagaimana bentuk peribadahan mereka kepada siapa? Pendeta-pendeta mereka. Kata Rasulullah, iya. Alaisu yuharrimun alastum. Ya, alaisu yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna. Bukankah ketika pendeta-pendeta kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian pun ikut mengharamkannya? Dan ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun ikut apa? Menghalalkannya. Apa kata Adi? Betul. Apa kata Rasulullah? Batil ka'ibadatuhum. Itulah ibadah kalian terhadap siapa? Pendeta. Di sini Nabi SAW menyebutkan tentang jenis ibadah, Pak, kesyirikan. Kesyirikan yaitu dalam ketaatan. Di mana orang-orang Nasrani punya keyakinan bahwa pendeta-pendeta mereka itu punya hak untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka kalau mereka melakukan seperti itu, berarti mereka sudah menjadikan pendeta itu sebagai tandingan selain Allah. Nanti demikian pula kita kepada ulama-ulama kita. Kalau kita punya keyakinan bahwa ulama punya hak untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan, berarti kita sudah menjadikan ulama ini sebagai tandingan selain Allah. Karena yang berhak untuk mengharamkan dan menghalalkan siapa, Pak? Allah saja. Hatta Rasulullah aja nggak berani. Rasulullah nggak berani, Pak. Ya, untuk menghalalkan ini mengharamkan sampai ada dalilnya dari Allah Azza wa Jalla. Rasulullah nggak berani. Kadang kan ya, terutama dalam sufi, Pak. Dalam keyakinan sufi ya, yang namanya wali itu nggak mungkin salah. Katanya orang kalau sudah sampai derajat wali itu, Pak, menurut keyakinan sufi, wali itu sudah bersatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata mereka apa? Mimpi wali pasti benar. Ucapan wali itu pasti benar. Sehingga apapun yang ingin dikatakan oleh wali pasti benar. Kalau ucapan wali bertabrakan dengan sabda Nabi, harus didahulukan ucapan wali. Kenapa? Karena dalam agama sufi, wali lebih tinggi dari Nabi. Wali lebih tinggi dari apa? Nabi. Karena menurut orang sufi kan, derajat agama itu ada dua. Ada derajat syariat, ada derajat apa? Ma'rifat. Kapan disebut derajat syariat? Kalau kita masih wajib melaksanakan syariat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, kalau misalnya dia sudah naik kepada derajat ma'rifat, maka dia tidak perlu terikat dengan syariat.
Ngeri, Pak. Iya. Makanya agama sufi itu ya sangat mengkultuskan para wali, Pak. Dan di negeri kita ini banyak sekali, Pak. Sampai para pengikut, ya para pengkultus para wali itu, Pak. Kata mereka, saya dengar langsung dari mereka. Ya, itu Kiai Anu itu kalau minum arak, begitu sampai ke kerongkongan itu berubah jadi air tawar katanya. Wah, itu betul, Pak. Saya dengar langsung dari mereka ngomong begitu. Keyakinan mereka tentang para wali masyhur. Maka dari itulah ya akhwal Islam, ya, agama sufi ini hakikatnya menjadikan para wali sebagai tandingan selain Allah Azza wa Jalla. Sementara Allah mengingkari Yahudi dan Nasrani yang mengambil siapa? Rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai tandingan selain Allah Azza wa Jalla. Kita alhamdulillah Ahlussunnah wal Jamaah ya akhi. Ya, menempatkan seorang ulama pada tempatnya. Kita meyakini ulama manusia yang tidak lepas dari apa? Kesalahan. Namun kita sangat menghormati ulama karena mereka diberikan oleh Allah keilmuan lebih dari kita. Kita berusaha untuk memahami Al-Quran dan hadis melalui tangan-tangan mereka. Tapi kita tidak pernah mengklaim bahwa ulama itu bersih dan terjaga dari kesalahan. Tidak. Kita mengatakan seperti yang dikatakan Imam Malik, kullun yu'khadu wa yutraku qawluhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, setiap orang boleh diambil dan dibuang ucapannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini bahwa ucapan siapapun seorang ulama yang bertabrakan dengan dalil, yang harus kita dahulukan apa? Dalil. Inilah hakikat tauhid. Ini tauhid. Karena hakikatnya kita lebih mengagungkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Itu tauhid ya akhwal Islam. Maka dari itu hati-hati ini. Ya ketika kita jatuh kepada sikap mengkultuskan seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, maka jangan sampai kita seperti Yahudi dan Nasrani. Yang mereka mengambil ulama mereka sebagai tandingan selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau berkata, wa dalilu syahadati anna Muhammad Rasulullah. Adapun dalil syahadat Muhammadur Rasulullah, sudah selesai kita membahas tentang makna syahadat la ilaha illallah. Sekarang kita akan membahas makna syahadat Muhammad Rasulullah. Apa itu dalilnya? Itu firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul dari diri kalian yang merasa susah terhadap apa yang menimpa kalian, yang sangat semangat memberikan hidayah kepada kalian dan kepada kaum mukminin, mempunyai jiwa kasih dan sayang. Lihat Pak, Allah mengingatkan sebuah kenikmatan yang agung kepada kita Pak. Apa kenikmatan yang agung itu Pak? Diutusnya kepada kita seorang Rasul. Di mana Rasulullah SAW disifati oleh Allah dalam ayat ini apa Pak? Azizun alaihi ma'anittum. Beliau itu merasa susah terhadap apa yang menimpa kita. Karena Rasulullah tidak ingin menyusahkan umatnya Pak.
Rasulullah tidak ingin memberatkan umatnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah, ya, beliau 3 malam berturut-turut sholat taraweh berjamaah. Malam yang keempatnya beliau sengaja nggak keluar. Padahal para sahabat udah pada ngumpul banyak banget di masjid. Ternyata malam itu Rasulullah nggak keluar. Di pagi harinya, sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, aku khawatir sholat taraweh diwajibkan atas kalian. Ya, Rasulullah SAW tidak mau menyusahkan apa? Umatnya. Sayang Rasulullah kepada umatnya. Rasul juga bersabda, laula an asyuqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli wudu. Kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak di setiap kali berwudu. Tapi karena Rasulullah khawatir memberatkannya, maka Rasulullah tidak perintahkan. Nah, ini makna daripada azizun alaihi ma anittum. Beliau merasa berat untuk menyusahkan umatnya. Sifat yang kedua apa? Harisun alaikum. Semangat memberikan hidayah kepada kalian. Di antara bentuk semangatnya Rasulullah SAW memberikan hidayah kepada kita apa? Rasulullah jelaskan semua perkara yang memasukkan kita ke surga. Dan semua perkara yang memasukkan kita ke neraka. Rasulullah jelaskan semuanya. Rasulullah berusaha sekuat tenaga agar umatnya tidak masuk neraka. Sampai Rasulullah memberikan perumpamaan antara beliau dengan umatnya, Bapak. Masali wa masalu ummati kamasali rajulin istauqada nara. Perumpamaan aku dengan umatku seperti seorang laki-laki yang menyalakan apa? Api. Faja'al al-hasyarat yataqahamna fiha. Maka binatang-binatang kecil itu malah berusaha nekat masuk apa? Api. Wa ana akhidun bihajuzikum, kata Rasulullah. Dan aku berusaha memegang ikat pinggang kalian supaya tidak masuk ke dalam api itu. Walakinnakum taqahamuna fiha. Tapi kalian malah nekat masuk api neraka. Artinya Rasulullah SAW itu, Pak, lebih sayang kepada kita daripada diri kita kepada diri kita sendiri. Sayang Rasulullah kepada umatnya, Pak. Saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya, sampai beliau simpan doanya nanti di hari kiamat. Kata Rasulullah, semua nabi sudah mempercepat doanya di dunia untuk umatnya. Sementara aku akhirkan doaku untuk umatku nanti di hari kiamat. Apa itu? Syafaat. Syafaat. Sayang Rasulullah SAW terhadap umatnya. Yang beliau pikirkan umatnya, Pak. Ketika Allah turunkan firman-Nya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau adab mereka, ya Allah, maka sesungguhnya mereka itu hamba-hambamu. Dan jika engkau ampuni dosa mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Rasulullah menangis, Pak. Lalu beliau bersabda, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Melihat itu Allah berfirman kepada Jibril, hai Jibril, pergilah kamu kepada Muhammad dan tanya kenapa kamu menangis. Padahal Allah lebih tahu daripada Jibril. Pergilah Jibril kepada Nabi Muhammad dan bertanya, kenapa engkau menangis? Rupanya Rasulullah SAW mengkhawatirkan umatnya. Rasulullah nangis karena mikirin apa? Umatnya. Maka Jibril pun kembalilah kepada Allah menyebutkan tentang sebab Rasulullah menangis. Lalu Allah berfirman, ya, kepada Jibril, hai Jibril, pergilah kamu kepada Muhammad
dan katakan kepadanya, inna sanurdika fi ummatik wala nasuk. Kami akan ridhokan kamu pada umatmu, kan kami tidak akan menyusahkan kamu. Pergilah Jibril kepada Rasulullah SAW, mendengar itu Rasulullah pun gembira mendengarnya, Pak. Adapun hadis yang menyebutkannya bahwa Rasulullah mengucapkan ummati ketika beliau mau meninggal itu mungkar. Ya. Yang sahih Rasulullah menyebutkan kata umatku itu saat Allah turunkan firman Allah tadi. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, yang ada dalam surat Al-Maidah itu. Ya. Lihat, Rasulullah SAW sayang banget sama umatnya, Pak. Rasulullah memperjuangkan umatnya supaya umat Islam masuk surga semuanya, Pak. Berusaha. Tapi masalahnya kita yang nggak sayang pada diri kita sendiri. Kita yang ternyata pengennya masuk neraka. Alhamdulillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Makanya kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Apa kata para sahabat? Faman yaba ya Rasulullah. Siapa yang nggak mau ya Rasulullah? Ada orang nggak mau ada orang nggak mau masuk surga. Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang menaatiku, dia pasti masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang memaksiatiku, faqad aba, sungguh ia telah enggan masuk surga. Baik. Kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Sawu sufufakum lurus dan dirapihkan safnya. Allahu Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض
فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا
واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit, kemudian kita buka tanya jawab. Lalu beliau berkata, wa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dan makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah, di sini beliau akan menjelaskan tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah. Apa itu? Yaitu ta'atuhu fima amar. Menaati semua yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Wa tasdiquhu fima akhbar. Yang kedua, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Namun tentunya disyaratkan sanadnya harus sahih. Ya. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, wa alla yu'badallah illa bima syara'. Itu Allah tidak boleh diibadahi kecuali harus sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makna daripada syahadat Muhammad Rasulullah. Yang pertama, Pak, menaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah Rasulullah itu ada dua. Ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya apa? Sunnah. Adapun yang wajib kalau ditinggalkan maka dosa. Adapun yang sunnah maka itu pun termasuk yang diperintahkan. Namun tidak sekuat yang wajib. Kesalahan sebagian orang meninggalkan yang sunnah dengan klaim katanya sunnah itu kalau ditinggalkan tidak dosa. Akhirnya apa? Mereka pun kemudian meremehkan perkara-perkara yang sifatnya sunnah. Ada kata para ulama ya, orang yang sengaja meninggalkan yang sunnah itu tercela, Pak. Ya. Sangat tidak baik kita membiasakan diri untuk meninggalkan apa? Sifatnya sunnah. Maka kita taati Rasulullah SAW dalam perintah-perintahnya. Baik perintah itu sesuai dengan hawa nafsu kita maupun tidak sesuai. Baik perintah itu masuk di akal kita maupun tidak masuk di akal. Kewajiban kita sami'na wa ata'na. Dan untuk melaksanakan perintah Rasul itu, Pak, membutuhkan jiwa taslim. Sebab kalau kita masih ngikutin hawa nafsu, susah, Pak. Susah. Menaati Rasul itu susah. Kenapa? Karena perintah-perintah Rasulullah seringnya nggak sesuai dengan hawa nafsu. Pak. Perintah Rasul itu seringnya nggak sesuai dengan keinginan kita. Karena jiwa manusia itu kan sifatnya apa? Suka menyuruh kepada apa? Keburukan. Makanya untuk benar-benar menaati Rasulullah SAW ini membutuhkan kekuatan iman yang sangat kuat akal Islam. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Tapi buat siapa? Apakah setiap orang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan? Tidak.
Siapa yang mampu menjadikan Rasul sebagai suri tauladan? Allah mengatakan liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Adapun orang yang mengharapkan dunia, susah Pak, menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Susah. Yang mampu menaati Rasul hanyalah orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat saja. Ta'atuhu fima amar, menaati perintah-perintah Rasulullah. Yang kedua apa? Wa tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan semua yang Rasulullah kabarkan selama hadisnya sahih. Berapa banyak Rasulullah SAW mengabarkan tentang perkara yang akan datang dan semua terjadi, Pak. Rasulullah mengabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan rata-rata kita lihat dengan mata kepala sendiri, Pak. Terjadi. Ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya kendaraan yang mempunyai beberapa pelana. Dalam hadis yang sahih demikian. Kata Syekh Albani apa? Yang dimaksud hadis ini adalah mobil. Terjadi. Setiap hari kita naik mobil. Dan ternyata Rasulullah sudah mengabarkan akan muncul itu. Ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Berlenggak lenggok. Rambutnya bagaikan punuk-punuk unta. Terjadi. Kita lihat dengan mata kepala sendiri. Wanita-wanita yang berpakaian telanjang saking sempitnya. Sampai pakaian baju adiknya kelas 5 SD dipakai juga, Pak. Ketika Rasulullah mengabarkan taqarubul aswaq. Pasar itu akan jadi dekat. Terjadi zaman sekarang. Di HP antum banyak pasar itu. Nggak perlu pergi ke mall, antum tinggal belanja aja di rumah. Saking dekatnya. Masya Allah. Ketika Rasulullah mengabarkan akan keluar sebuah api yang sangat besar dari negeri Hijaz. Yang saking besarnya api tersebut menyinari punuk-punuk unta yang ada di Syam. Terjadi pada tahun 654 Hijriah di zaman Imam Nawawi. Semua yang Rasulullah kabarkan terjadi. Yang belum terjadi pasti akan terjadi. Wajib kita benarkan. Semua yang Rasulullah kabarkan tentang perkara-perkara yang gaib wajib kita imani, Pak. Rasulullah mengabarkan tentang adanya azab kubur, wajib kita imani adanya azab kubur. Rasulullah mengabarkan tentang adanya nikmat kubur, tentang adanya pertanyaan mungkar dan nakir dalam kubur, wajib kita imani ada. Kalau antum pengen lebih yakin mati aja. Kan lihat sendiri di kuburan. Saudaraku sekalian, azan ya Allah. Tasdiquhu fima akhbar. Benarkan semua pengabaran Rasulullah SAW. Dan berapa banyak yang Rasulullah kabarkan kepada kita ternyata tidak masuk di akal kita. Makanya kata Ali bin Abi Thalib apa? Lau kana ad-dinu bir-ra'i. Kalaulah agama kita ini berdasarkan akal, lakana asfalal khuffi aula bil mas'i min a'la. Niscaya bagian bawah khuf lebih layak untuk diusap daripada bagian atas. Tapi ternyata Rasulullah SAW mengusap bagian atasnya, bukan bagian bawah. Padahal secara akal harusnya yang diusap apa? Bagian bawah dong. Yang nginjek yang kotor-kotor kan bagian bawah. Kenapa kok yang diusap bagian apa? Atas. Nggak masuk di akal. Ketika kita kentut, kita wudu. Kenapa nggak pantatnya aja kita? Nggak masuk di akal. Tapi agama kita memang demikian. Kewajiban kita ya benarkan, imani, selesai. Akal kita punya keterbatasan, saudaraku sekalian. Tasdiqu fima akhbar. Kemudian apa yang ketiga? Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Jauhi
yang Rasulullah larang. Yakini bahwa Rasulullah tidak mungkin melarang sesuatu yang maslahatnya besar. Tidak mungkin. Semua yang Rasulullah larang pasti mudaratnya lebih besar. Arak ada manfaatnya tidak, Pak? Arak ada manfaatnya tidak, Pak? Ada. Allah mengatakan apa? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Katakan, di dalam arak dan judi itu ada dosa dan ada manfaat-manfaat untuk manusia. Allah menyebutkan manfaatnya dengan sigatul muntahal jumu. Manafi, itu menunjukkan manfaatnya nggak sedikit, Pak. Tapi Allah mengatakan apa? Wa itsmuhuma, tapi mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Makanya kalau antum melihat ada manfaatnya, jangan sebatas melihat dari satu sisi. Lihat sisi yang lain. Betul arak dan judi ada manfaatnya. Tapi Allah mengatakan mudorotnya jauh lebih besar. Maka Allah larang. Allah larang akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka semua yang Rasulullah larang pasti mudaratnya jauh lebih besar. Walaupun nggak masuk akal kita. Walaupun kita belum memahaminya. Ada seorang ikhwan. Dia pakai celana musbil, Pak. Musbil itu apa sih? Musbil itu melebihi mata. Ketika disampaikan kepada dia tentang larangan musbil, isbal. Dan Rasulullah menyuruh kita pakai celana di atas mata kaki. Apa katanya dia, Pak? Saya belum mengamalkan hadis ini. Kenapa, Pak? Soalnya saya belum tahu hikmahnya apa. Apa mudorotnya kain melebihi mata kaki? Ini saya belum masuk akal saya ini, katanya. Kita katakan la haula wala quwata illa billah. Ya akhi, gak semua perintah dan larangan Rasulullah SAW itu masuk di akal kita. Kemampuan ilmu kita sedikit, akal kita terbatas, kewajiban kita sami'na wa ata'na udah jalani aja. Makanya para sahabat ketika diperintahkan, ketika Allah larang arak, mereka enggak nanya dulu kepada Rasulullah, kenapa enggak dilarang? Kan arak banyak manfaatnya buat obat kolesterol dan yang lainnya. Enggak ada para sahabat nanya itu, Pak. Ketika sampai kepada mereka tentang keharaman arak, saat itu langsung ditumpahkan. Begitu ya akal Islam seharusnya kita. Nah, saudaraku sekalian, ya, ijtinadu ma naha anhu wa zajar. Tinggalkan. Semua yang dilarang oleh Rasulullah SAW, tinggalkan segera. Ya. Yang keempat, makna syahadat Muhammad Rasulullah apa? Dan agar kita tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariatnya. Jangan beribadah kepada Allah dengan cara yang kita bikin-bikin sendiri, Pak. Ingat, Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai, bukan sesuai dengan selera kita. Makanya salah besar kalau kita ibadah menyesuaikan dengan kepuasan diri kita. Salah. Kita itu ibadah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amalan tersebut apa? Tertolak. Ya. Dan bid'ah itu, Pak, bid'ah itu menyusahkan, Pak. Saya mau tanya sama antum. Mana yang lebih mudah? Melakukan apa meninggalkan? Mana yang lebih mudah? Melakukan atau meninggalkan? Meninggalkan lebih mudah daripada melakukan. Itu hakikatnya kita ada beban.
Sedangkan meninggalkan itu kita meninggalkan beban, selesai. Maka ketika kita sesuai dengan sunnah Rasul saja dan tinggalkan bid'ah, hakikatnya itu kemudahan buat kita. Orang bikin ibadah baru, nyusahin, Pak. Mau sholat, sampai ada orang takbir aja diulang-ulang. Allah. Nggak jadi lagi. Allah. Nggak jadi lagi. Usah bener nih. Sementara dalam hadis-hadis yang sahih Rasulullah mudah saja Allahu Akbar, selesai. Cuma masyarakat mereka mensyaratkan katanya ketika takbiratul ihram kita takbir hati berniat lagi. Sulit sekali Pak menggabungkan antara ucapan lisan dengan ucapan hati. Susah banget kalau seperti itu. Kata mereka, ya biar mantep lah. Ini kok ya mantep itu kalau sesuai dengan sunnah Rasul tuh mantep namanya. Akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya akhi ya makna daripada syahadat Muhammad Rasulullah. Baik, kita buka tanya jawab. Bolehkah bersahabat dengan orang kafir? Berteman itu ada dua. Teman akrab yang kita curhat. Maka ini dilarang oleh Allah. Teman apa? Akrab. Yang kita suka curhat sama dia. Dilarang oleh Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Orang-orang yang beriman. Jangan kamu jadikan bitanah. Bitanah itu Pak, penasehat. Teman yang kita jadikan sebagai apa? Penasehat. Teman yang kita sangat akrab dengan dia. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai awliya. Awliya itu jamak dari wali. Siapa yaitu yang kita berikan loyalitas. Baik dia sebagai teman setia maupun sebagai pemimpin. Tapi kalau sebatas berteman saja, dalam artian sebatas muamalah yang sifatnya apa? Duniawi saja, misalnya sebagai partner bisnis dan yang lainnya, silakan saja. Ya. Ini, jadi berteman itu kita lihat kalau teman akrab harus dari kaum orang-orang, cari orang beriman yang bertakwa. Itu yang kita jadikan sebagai teman kita yang akrab. Dan jangan berharap punya teman yang tidak pernah ada kesalahannya. Kalau antum manhajnya adalah pengen punya teman yang nggak punya kekurangan, berarti antum mengaku bahwa antum malaikat. Ini nggak mungkin, Pak. Masjid di dekat rumah saya kalau sedang adzan subuh di akhirnya setelah mengucapkan hayya 'alal falah, muadzin mengucapkan as-shalatu khairum minan naum. Ya, di semua masjid begitu, Pak. Bukan cuma di masjid dekat rumah antum aja. Di semua masjid begitu memang. Pertanyaannya jawab as-shalatu khairum minan naum seperti apa? Jawabannya kata Rasulullah, faqulu misla ma yaqulul muadzin. Ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Jadi ketika muadzin mengatakan as-shalatu khairum minan naum, kita jawab as-shalatu khairum minan naum. Ya, begitu. Jika lingkungan kita menyembelih hewan kurban pada hari Sabtu,
Namun ana sholat id mengikuti pemerintah di hari Ahad. Apakah sah hewan sembelian tersebut atau ana menitipkan hewan sembelian pada tempat yang mengikuti pemerintah? Iya. Yang kalau antum ikuti sesuai dengan keyakinan antum. Kalau antum meyakini ikut pemerintah, maka tidak boleh menyembelih ya kecuali di hari Minggu setelah sholat. Tapi kalau antum punya keyakinan ikut Saudi, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya. Adapun ana merojihkan pendapat yang ikut pemerintah. Kenapa? Karena di zaman dahulu tidak ada teknologi canggih sekarang, Pak. Nggak ada telepon, nggak ada internet, nggak ada media sosial dan yang lainnya. Kalau harus ikut Arafah, susah sekali. Nenek-nenek kita dulu mana tahu telepon, Pak. Nggak ada telepon. Untuk mengetahui Arafah kapan, ngutus orang dulu ke sono, perjalanan ada 3 bulan. Udah keburu lebaran di sono. Lebih dari 1000 tahun, Pak. Dan teknologi canggih kan baru sekarang aja. Allah wajibkan haji tahun keberapa? Hah? Ke-6 Hijriah. Rasulullah baru haji tahun berapa? Hah? 9 atau 10 Hijriah. Berarti tahun ke-6 sudah ada haji belum? Sudah ada. Abu Bakar. Rasulullah menyuruh Abu Bakar untuk haji. Yang pertama kali sebelum Rasulullah haji. Tapi apakah Rasulullah nyuruh? Coba lihat di Arafah ke tanggal berapa? Tidak ada. Rasulullah tetap menetapkan ruqyah yang ada di Madinah. Tidak ada perintah Rasulullah satu pun, silakan cari. Padahal sebelum Rasulullah haji, Abu Bakar sudah diperintahkan Rasulullah haji terlebih dahulu. Tidak ada satupun riwayat Rasulullah mengatakan, coba cari kabar di Arafah tanggal berapa. Tidak ada. Ya. Jadi ikut masing-masing, selesai. Ya. Allahu a'lam. Apakah diwajibkan untuk berpindah tempat pada sholat ba'diyah? Akhi, yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu, kalau menyambung sholat sunnah dengan sholat wajib secara langsung. Maka siapapun yang mau menyambung sholat sunnah dengan sholat wajib secara langsung, wajib pindah tempat. Adapun kalau sudah dijeda dengan zikir dan yang lainnya, maka enggak masalah sholat di tempat ya di situ. Karena larangan yang ada dalam hadis Sahih Muslim itu, Rasulullah SAW melarang menyambung sholat dengan sholat sampai berbicara atau berpindah tempat. Adapun kalau kita sudah zikir di situ, sudah ada bicara, sudah ada jeda. Maka kalau kita sholat di tempat kita tidak perlu berpindah, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Saya zolim sama istri Ustadz dan anak-anak dalam sandang, pangan, papan. Saya perhitungan dan tidak jujur dalam keuangan. Apakah amal ibadah saya dan sholat saya diterima ya? Karena saya kan rajin ngaji Ustadz. Masya Allah. Inilah Pak manfaatnya rajin ngaji. Jadi ngaku kalau dirinya zolim. Coba kalau antum nggak ngaji, antum nggak ngerasa diri antum zolim.
Tapi karena antum ngaji, udah tahu ilmunya, antum sadar ternyata antum suka zolim sama istri. Cuman musibahnya udah tahu zolim, nggak dibenerin. Nah ini yang susah, Pak. Kalau antum sudah tahu diri antum zolim, segera perbaiki diri. Jangan zolimi mereka. Namun apakah ketika saya dulu berbuat zolim, amal ibadah saya tidak terima? Selama amal ibadah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ya diterima. Selama ikhlas, diterima. Adapun kezoliman antum itu dosa yang akan ditimbang nanti pada hari kiamat. Dan sekarang antum segera taubat kepada Allah. Iya. Bagaimana hukumnya jika kita dari awal tidak ada niatan kurban? Lalu kita memotong rambut dan kuku, namun setelah mendekati hari H, kita mendapatkan rezeki untuk beli hewan kurban. Boleh? Gak masalah. Karena larangan memotong rambut dan kuku itu bagi mereka yang sudah ada niat mau berkurban. Adapun belum ada niat, gak masalah. Rasulullah, idza dakhalal ashru wa arada ahadukum an yudhi fala yamassanna basharatahu wa sya'rahu ya syai'an au kama qala. Apabila telah masuk Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian mau berudhiyah, tuh lihat, sudah ada keinginan berudhiyah, maka jangan memotong rambut dan kulit atau kukunya. Nah sekarang antum nggak ada niat, aduh saya nggak punya duit, saya nggak. Tanggal 6 antum dapat duit, alhamdulillah. Baru ada niat mau. Nah semenjak ada niat itu nggak boleh lagi. Ya, untuk memotong rambut dan kuku atau kumis ataupun kulit yang mau lepas. Bagaimana dengan sunnah-sunnah sebelum tidur, Ustadz? Karena kita sering meninggalkan karena sudah lelah dan ngantuk. Apakah itu juga jadi tercela? Ya, Pak. Ya, kalau memang keadaannya kita lelah, ngantuk karena kerja seharian, Allah maafkan. Karena kan nggak wajib untuk dibaca semuanya, Pak. Cukup baca sebagian aja. Bismika Allahumma amutu wa ahya, udah tidur, selesai. Tapi kalau memang antum nggak lelah dan bisa membaca dulu semuanya, bagus banget. Ya. Maka anak usia 55 tahun baru daftar haji, berangkatnya 35 tahun yang akan datang. Ya Allah. Sekitar usianya 90 tahun, wallahu a'lam. Sampai apa enggak tuh usianya? Apakah anak tetap menunggu haji di usia yang sudah tua atau uang hajinya diambil untuk berangkat umroh saja, Ustadz? Iya. Tetap uang hajinya setorkan. Mudah-mudahan ada perubahan. Allah mudahkan setelah itu. Cuman kalau ada kelebihan harta lagi, bisa umroh aja. Memang terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah umroh itu hukumnya sama dengan haji? Dalam artian wajib seumur hidup atau tidak? Pendapat yang saya condong kepadanya bahwa umroh pun sama dengan haji. Wajib seumur hidup sekali. Dalilnya firman Allah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Di sini Allah merendengkan haji dengan umroh. Iya. Ini pendapat yang saya pilih, wallah, yang saya rajihkan, wallahu a'lam. Saya ini ditunjuk sebagai pengurus RT saat ini. Bagaimana hukumnya menarik iuran bulanan dari warga? Untuk keperluan apa, Pak? Menarik iuran warga itu untuk keperluan apa? Kalau itu untuk maksudnya keperluan yang akan dikembalikan ke mereka, kalau ada yang susah dibantu dari uang itu,
Pokoknya uang iuran ini untuk kemaslahatan warga lagi. Ya. Dan itu pun dengan keriduan mereka. Dengan keriduan apa? Mereka, dan mereka ridho. Sebab pada asalnya harta seorang muslim itu tidak boleh diambil. Haram dalam Islam. Kecuali dengan apa yang mereka ridhoi. Kalau mereka sudah ridho, alhamdulillah. Tapi wajib dikembalikan untuk kemaslahatan mereka lagi. Karena itu uang mereka, dana mereka. Adapun kemudian masuk ke kantong sendiri, nggak boleh. Iya. Jadi kita tanya dulu, menarik iuran bulanan ini buat apa dari warga? Ya. Kalau nggak ada maslahat sama sekali, nggak ada manfaat apa-apa, cuma ditarik doang, berarti antum sudah memakan harta haram. Kenapa? Karena mengambil harta muslim itu pada asalnya apa? Haram. Rasulullah bersabda apa? Di Haji Wada. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Karena harta seorang muslim padanya haram, pada asalnya haram, tidak boleh diambil kecuali dengan dalil. Ya. Punya tetangga agama Nasrani. Tiap hari raya mereka ngasih bingkisan kayak minyak, gula, biskuit, dan lain-lain. Boleh nggak ya menerimanya? Yang saya tahu Pak, dari riwayat Ali bin Abi Thalib, boleh menerima selama itu bukan sembelihan. Selama itu bukan apa? Sembelihan. Adapun itu yang sifatnya kue-kue yang memang kita tahu halal, Allahu a'lam boleh. Bolehkah berhutang untuk berkurban? Kalau memang antum yakin bisa bayar utang, bagus, nggak apa-apa. Sebagian ulama salaf bahkan ya sangat menganjurkan, walaupun dengan cara berhutang, ya untuk berkurban. Tapi itu dengan perhitungan tentunya, Pak. Bahwa kita memang mampu membayar hutang. Adapun kalau kita nggak mampu, jangan berat-beratkan diri kita. Karena hutang itu berat nanti ya pada hari kiamat ya akal Islam. Allahu a'lam, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.